kepentingan pribadi terbebaskan, artinya tidak ada pengawasan khusus untuk pemerintah daerah. Nah, jadi satu, di sini kami akan mempertanyakan beberapa pertanyaan untuk pemerintah daerah dan oknum-oknum yang dinas-dinas yang terkait, dinas-dinas yang terkait mengenai pembebasan lahan di KIP. Kami sudah investigasi, salah satunya ke Ibu Lurah ya Bu, ya, sama Pak Camat Tanjung dan sama mungkin Ketua Koordinator Pembebasan Lahan tim 11 ya Pak Lurah. 11 desa. Iya, 11 desa Alor tim. Iya. Kami sudah investigasi itu, ternyata dari pihak kecamatan dan pihak tim 11 itu yang sudah dikukuhkan ya Pak ya, oleh pemerintah atau bupati itu tidak sama sekali dilibatkan untuk KIP, untuk pembebasannya di Krakaha. Seolah-olah di sini kami mencium bahwa ada umpet-umpetan Pak, umpet-umpetan, cepet-cepetan ingin membebaskan lahan tersebut. Jadi pertama kami akan mempertanyakan mengenai audiensi ini. Yang pertama, pertanyaan pertama satu mengenai pembebasan lahan di KIP Pak, khususnya di daerah Krakaha. Apakah Pemda Brebes mengetahui tentang ini Pak? Mohon dijawab Pak. Terima kasih. Izin dulu, monggo rekan-rekan dari DPRD TSP bisa menyampaikan terhadap proses yang ada di lapangan seperti apa. Karena kan muara dari orang bekerja kan awalnya dari perizinan dulu. Betul. Perizinan sudah masuk atau belum? Monggo Pak. Kita kepala BPN, kepala pengairan tata ruang, tentang Ades, juga Presiden KPI ya, hadir serta para tamu yang hadir pada siang hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Pak, saya Aris, jabatan definisinya adalah pendukung dalam Brebes. Kemudian pada tanggal 1 Juni kami ditugasi oleh Bupati dan Pasekda menjadi pelaksana tugas perizinan atau JPMP TSP. Ini kami jelaskan bahwa terkait dengan Perpres dulu ini, karena ini harus diawali dari regulasi. Betul. Ya. Jadi regulasi kita Perpres 79 2019 ini sampai saat ini masih berlaku. Itu Perpres bukan hanya Brebes, tapi wilayah seluruh wilayah Indonesia, terutama Jawa Tengah. Kemudian dalam perkembangannya, ya, bus yang digadang-gadang menjadi KIP ya, ternyata dari BKPM itu mengalihkan untuk Pantura Barat itu ke Batang, ya, Batang dengan mendadak dibuatlah KIP, sama namanya KIP, kawasan industri Batang. Bagaimana dengan Brebes? Ya, ini kami pemerintah daerah perizinan berkoordinasi dengan kementerian. Kita bersurat, Ibu Bupati bersurat ke Kementerian Menko Perekonomian, ya, terkait dengan minta petunjuk arahan pelaksanaan untuk kawasan Brebes. Dan pada tanggal ini suratnya 28 Maret 2022 ini Pak Menko melaksanakan kebijakan, ya, menjawab surat dari Pemda terkait permohonan arahan percepatan itu sudah dijawab. Jadi yang pertama,
kawasan industri ini yang rencananya dibangun 3.900 hektar ini menjadi difokuskan hanya 400 hektar. Ya. Itu poin pertama. Ya, poin kedua ya. Poin pertamanya masih normatif, ini yang perubahan yang signifikan. Yang kedua, ini dapat dikembangkan ya, kawasan industri ini dapat dikembangkan oleh konsorsium BUMN atau swasta. Nah, ini yang menjadi perubahan ya atau revisi dari Perpres 79. Kaitkan dengan Perpres 79, bagaimana kewenangan surat ini itu di pasal 10 sudah bunyi. Untuk revisi perubahan proyek itu dilaksanakan oleh Menko Perekonomian ya, atas persetujuan Presiden. Ini kami rapat ke Jakarta, semuanya Pak Sekda gitu, Jakarta ke sana ke Menko Perekonomian, hasil ratas ya, rapat terbatas dengan Presiden menghasilkan poin-poin seperti itu. Kita fokus di 400 hektar, kemudian dapat dibuka untuk swasta. Ini regulasi yang menjadi fondasi kita di KIP yang akan datang. Seperti itu. Jadi dikaitkan dengan kemudian pembebasan ini ya yang ada di Krakatau ini, kami sudah koordinasi dari teman-teman, ada bidang pelayanan perizinan, ada bidang informasi. Memang ini dari swasta murni ya, swasta murni mau mengembangkan atau berinvestasi di Brebes sebagai pengelola kawasan. Persyaratan sudah masuk ke bidang pelayanan, tetapi belum lengkap. Kita akan nanti koordinasi sehingga persyaratan-persyaratan yang bisa dilengkapi. Jadi informasi dari kami dari perizinan untuk pembebasan lahan di Krakatau itu dilakukan oleh swasta. Ya. Nanti bagaimana mekanisme pembebasan di swasta, pembebasan tanah berarti urusannya BPN kalau pembebasan tanah. Pembebasan tanah ya nanti bisa dikoordinasikan. Tapi dari kami perizinan secara prinsip ketika ini ada investor ya masuk, berarti ini luar biasa. KIP bisa terwujud walaupun dengan konsep swasta. Konsep swasta bagaimana? Ada beberapa contoh di Kendal juga itu swasta. KIK ya, KIK Kendal itu juga swasta. Batang berarti BUMN. Nah, kaitannya PT KIW, ternyata PT KIW ditugaskan di Batang. Jaya Kusuma ditugaskan oleh untuk mengurus di Batang melalui anak perusahaan. Seperti itu, sehingga untuk saat ini yang serius dan mau masuk sebagai pengelola adalah dari swasta. Terkait pembebasan ini bukan ranahnya perizinan mas ya, kita hanya proses saja, berkasnya sudah lengkap belum, sesuai aturan belum ya, untuk proses mekanisme pembebasan tanah kalau yang dilakukan oleh BUMN atau uang negara ya, itu harus ada tim pembebasan oleh Pemda. Harganya juga sudah ditetapkan. Masyarakat mau tidak mau itu segitu. Berapa? Seperti proses pembebasannya jalan tol. Itu seperti itu. Tapi ini karena dari BUMN atau negara ini tidak atau kementerian belum menunjuk siapapun sampai saat ini ya. Dari kementerian untuk menunjuk PT BUMN apalagi Wijaya Kusuma sudah ditunjuk di Batang, berarti tidak ada yang mempersiapkan dari BUMN, sehingga yang ada ini swasta. Kita perizinan ya welcome siapapun yang mau berinvestasi
sepanjang itu sesuai aturan kita akan terima dengan baik pasar. Tapi nanti dijelaskan oleh Kepala BPN. Dan pasar itu bagaimana? Apakah pemerintah daerah dapat terlibat di situ apa tidak? Nanti dari BPN. Mungkin itu saja dulu Dikerahkan. Pengajuannya berapa hektar Pak rencana? Rencana kurang lebih Dalam surat 100 hektar Pak. Iya. Minimal apa surat? Tapi secara resmi belum Pak. Secara resmi surat luasannya belum. Belum nyebut. Iya belum. Tapi suratnya sudah. Iya tapi surat dan berkas-berkas persyaratannya sudah. menanggapi. Dipersyaratkan harus menguasai lahan dulu Pak. Oh, gitu. Ada penguasaan kan bisa beli, bisa sewa, bisa macam-macam gitu. Kemudian ada penguasaan lahan. Tapi penyidik pernah ketemu yang bersangkutan wawancara dan sebagainya. Belum, Keseriusannya. Kalau secara resmi belum Pak. Ini nanti kita akan panggil untuk pemaparan. Ya Oh, gitu. jelas semua. Bisa tanya Pak, ngikutin peraturan regulasi tentang permohonan Pemda ke Kementerian yang dijawab tanggal 28 Maret Pak. Di situ kan ada apakah itu sebagai dasar hukum untuk melepaskan kawasan tersebut bisa dibeli. Sedangkan market yang dioleh PT KIW sudah mengeluarkan anggaran Pak. Ya pemerintah jangan dikatakan tidak mengeluarkan anggaran, pemerintah pun sudah mengeluarkan anggaran Pak.